Hai, Saya Gali Fatul Rahman. saya Muhammad Rizaldi. Bayhaki Aditya Pratama. Saya Aditya Kurniawan. Aku Alvin. Aku Rofik. Aku Alif. Saya Muhammad Rifai. Nama saya Richard. Nama saya Aksan Wisnu Faisal. Saya Muhammad Ramadhani. Saya Muhammad Helmi Irawan. Saya Hilal Mahmud. Nama saya Fadil. Saya Edi Sofyan. Saya Teddy Har. Saya Ahmad Maulana Sutra Pamungkas. Saya Muhammad Faisal Lesmana. Aku Randy. Aku Doni. Aku Ahmad. Saya Muhammad Erik Indra Fatazizi. Saya Muhammad Rifki Alfarezi. Saya Muhammad Fakih. Saya Maulana Fajransyah. Di training ini jujur bisa sholat terus di masjid karena di rumah selalu diomelin terus karena jarang sholat. Yang paling berkesan bertemu dengan teman-teman baru yang punya beragam sikap dan juga dewasaan, punya kesan-kesan yang berbeda-beda lah setiap orang. Karena ini ilmu baru ya, yaitu migas, jadi saya harus memahami banyak kaidah dan filosofi yang berada di dalamnya. Banyak ya materi yang kiranya belum begitu dalam dibahas dulu, terutama waktu kuliah. Pertama soal safety lah di industri migas seperti ini. Terus juga ada beberapa materi yang sewaktu kuliah memang belum terlalu dalam lah dibahas. Dan mungkin tuh jadi pelajaran baru lah waktu saya ikut training di sini. Pertama ya pasti mempelajari semuanya dari nol. Karena sebenarnya basic saya itu bukan di industri migas. Selain itu juga harus adaptif ya. Adaptif terhadap teman-teman. Untung saya punya teman-teman kamar di Charlie yang good job lah. Di sini banyak sih, cukup banyak. Menurutku nggak bisa disebutin satu-satu sih. Karena semuanya di sini benar-benar ngebantu banget buat ngembangin ilmu ataupun skill-skill lainnya. Menurutku semuanya bantu sih. Apalagi kan kita bareng-bareng ya, struggle-nya bareng. Terus masing-masing kan punya kemampuannya masing-masing di bidang tertentu kan. Jadi kadang suka nanya ke teman yang satunya, kadang suka nanya lagi ke teman lain, tapi saling bantu sih semuanya. Fai, kemungkinan karena dia selalu support saya, selalu membantu saya dimanapun dia ada. Jujur selama pelatihan ini semua teman-teman juga membantu, terutama juga para instruktur ya. Khususnya Pak Hafid, karena Pak Hafid di sini banyak mengajarkan hal terutama pas di proses. Maaf ya Pak Hafid, saya sering tidur di kelas. Mungkin waktu di BTC ya tentang basic reservoir, karena di situ saya sangat menikmati sekali pelajaran tentang reservoir karena saya sangat menyukai pelajaran berbau dengan migas ya. Buat aku sih paling enak itu di Binsik ya, karena dari Binsik itu melatih fisik kita. Kalau kita punya fisik yang kuat, otomatis kita akan punya pikiran yang kuat juga. Dari situlah kita bisa menyerap pelajaran-pelajaran ini dengan baik. Yang paling berkesan buat saya itu ada downgrade situation, karena kita bisa mempelajari apa saja downgrade dari peralatan yang kita punya gitu. Mungkin lebih ke training waktu basic first aid sih, karena itu ilmu baru lah bagi saya. Pada saya sebetulnya lebih ke kaidah-kaidah yang disampaikan, karena itu memang mencakup semua proses kita ya, karena kita bisa melihat skala makro dalam mikro diri kita sendiri. Kalau saya itu lebih ke ini ya, ke yang di luar teknis, kayak misalnya motivasi, nasihat-nasihat dari bapak-bapak instruktur, Pak Gumul, Pak Hafid sama Pak Uji, semuanya tuh kayak kita baru ngerti loh, kayak oh iya benar juga yang dibilang, ternyata tuh bermanfaat. Lengkap lah, misalnya dari kesehatan dapat juga, tentang motivasi, kepribadian itu lengkap lah. Itu yang paling berkesan kalau menurut saya. Pelajaran yang paling berharga yang selalu saya ingat dari Pak Gumul, Pak Hafid, Pak Rozi, bahkan Pak Samsul itu menekankan bahwa attitude itu nomor satu gitu daripada kompetensi, tapi kompetensi itu juga penting. Jadi sembari kita mempelajari terkait dengan kompetensi, tetap aja attitude itu nomor satu. Aku harus rajin-rajin nyatet sih, sama nggak usah ketawa-ketawa di kelas. Jangan ngantuk ya, jangan tidur, jangan ngantuk-ngantuk banget kalau di kelas. Kenapa 4 bulan yang lalu saya tidak sangat-sangat serius atau tidak mendalami dari awal memulai, tapi dengan yang sekarang ini saya sudah maksimalkan dengan apa yang sudah kami lewati selama 4 bulan berjalan. Saya pastikan saya sudah sangat siap untuk
melanjutkan dari program yang sudah berjalan selama 4 bulan ini. Karena saya yang paling banyak ketawa pas di kelas ya. Jadi mungkin saya akan mengurangi cengengesan saya, membuat lucu-lucuan, mungkin lebih fokus lagi untuk belajar sih. Tapi sebenarnya itu membangkitkan suasana di kelas juga sih, lebih seru jadinya, kayak gitu sih. Selamat malam semuanya, saya Deddy Corbuzier and close the door. Pasti teman-teman semua nanti nggak ada lagi yang bisa saya gangguin ini, yang bisa saya usilin, apalagi presentasi itu saya paling suka, soalnya gimmick saya tuh nanti nggak bisa kepake lagi nih, gimana sih, aduh. Olahraga bareng setiap sore, kelucuan orangnya ya, mungkin yang bikin hati tuh mood tuh bagus lagi gitu. Nah, yang mungkin ada masalah pribadi atau gimana, tapi ngeliat kekocakan mereka jadi ngebalikin mood, jadi happy lagi. Mungkin kekeluargaannya, terus benda tawanya, terus gimmicknya yang di kelas maupun di lapangan, terus saat kita latihan kegiatan olahraganya dan yang lain-lainnya, pokoknya semua bakal ngangenin lah. Pastinya teman-teman lah, karena kan kita tuh nanti beda-beda set, itu aja sih. Kalau dari saya mungkin kebersamaannya ya, karena dari kita NTDP 2025 ini sudah sangat saling mengenal, sudah sangat solid. Jadi tentunya nanti akan sangat merasa kehilangan ya pada saat berpencar ke set masing-masing. Kalau dari saya kurang lebih ke teman saya, karena kita juga awalnya juga tidak kenal satu sama lain gitu, nah ya kan, tidak pernah kenal satu sama lain. Nah, akhirnya kita terkumpul, lalu walaupun baru terkumpul tuh persaudaraannya juga alhamdulillah kuat lah dari kita sendiri gitu atau teman-teman yang lain. Ya, kalau saya sih makan bareng di resto sih, itu aja. Kalau dari saya sih, dari orang-orangnya ya, dari teman-teman semua, dari trainer yang ada, Pak Hafid, Pak Gumul, Pak Rozi, dan juga kegiatan binsik. Jadi setiap sore kita selalu melakukan olahraga, itu yang saya sangat kangenin lah untuk sekarang. Oh, saya sih kangen, nantinya bakal kangen sama Pak Oji, kemudian Pak Gumul, sama Pak Hafid juga. Tapi yang lebih utama, saya paling kangen sama Ketua Padil sih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman NTDP. Alhamdulillah ya, ini hari terakhir nih, kita pekan terakhir lah ya di CPU. Mungkin ada beberapa hal yang saya pengen juga sharing ke teman-teman ya, buat jadi kenangan kita bersama ya, karena banyak hal yang sudah kita lewati bareng. Saya sendiri saat pertama kali ya ketemu teman-teman ini ya, buat saya satu sisi ya membahagiakan juga. Karena apa? Karena di kami sendiri salah satu yang jadi tantangan kami adalah kita pengen punya generasi penerus Pak. Memang punya potensi yang memang bagus itu, meneruskan yang selama ini berjalan ya. Jadi saya semangat lah ya teman-teman. Nah, kemudian mengenai kondisi teman-teman sendiri saat awal-awal masuk itu, dengan segala halnya yang memang belum paham tentang migas, jadi itu semua dimaklumi aja. Apalagi dengan background yang beragam ya, kita sangat ngerti banget lah. Tapi satu hal yang membuat saya semangat juga adalah dengan ketidaktahuan itu teman-teman semangat terus untuk belajar. Dan juga yang membuat juga proses ini juga lebih mudah adalah karena kekompakan teman-teman semuanya. Apalagi dengan ucapan selamat pagi yang menggema itu, buat saya sih sudah benar-benar terasa lah ya semangat. Nah, terus harapan saya ke teman-teman semua, jangan cepet puas ya dengan yang sudah didapat sekarang ini. Saya yakin lah memang teman-teman setelah kuliah langsung dapat kerjaan itu kan sesuatu yang menyenangkan memang. Tapi hati-hati juga gitu, jangan mentang-mentang habis kuliah langsung dapat kerjaan, habis itu teman-teman berhenti di situ. Karena ini baru dimulai gitu, ini baru dimulai, perjalanan masih panjang. Nah, harapan saya teman-teman terus semangat untuk belajar, untuk meningkatkan diri. Saya yakin secara potensi teman-teman memang orang-orang pilihan. Kemudian saya yakin masa depan teman-teman akan cerah. Semangat terus, kompak terus, dan selalu bahagia ya, jangan lupa bahagia. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Fakhrul Razi, saya dari PWCD. Pada teman-teman, saya bukan bilang anak-anak ya, saya bilang teman-teman, karena kalian nanti akan jadi rekan kerja kita juga. New Operator Technician Development Program 2025. Selamat menempuh hidup baru.
Jadi bukan cuma menikah selama menuntut hidup baru, karena kalian sebelumnya ada yang memang sudah experience, memang ada yang baru lulus. Jadi ini bukan akhir dari pembelajaran kalian, justru ini adalah permulaan. Kalian akan menghadapi dunia yang aslinya seperti apa nanti di lapangan kerja masing-masing. Kesan saya buat kalian, pertama kali boleh jujur atau tidak jujur. Jadi saya cukup surprise sebenarnya. Jadi kalian punya potensi lebih gitu ya. Jadi jangan berhenti di apa yang kalian dapat saat ini. Kalian itu lulusannya minimal D3, ada yang S1. Jadi kalian punya potensi lebih. Memang ini programnya untuk operator, untuk teknisi, atau mungkin ada yang asisten operator teknisi. Tapi tenang aja, jangan berhenti di situ, terus kembangin diri. Ingat pesan dari Bu Alin apa? Push your limit, respect boundaries. Jadi jangan berhenti di seperti itu. Peluang itu di depan ada banyak. Kalian beruntung ada di PHM, lapangan yang kalau setiap kali diaudit, baik itu secara proses safety, baik itu secara dulu kita pernah ISRS, secara Supreme, itu alhamdulillahnya kita punya level kematangan yang tinggi. Kalau bahasa warna-warninya itu hijau tua. Jadi kalian itu berada di tempat yang bisa belajar banyak dari sesuatu yang sudah matang gitu. Tidak harus belajar dari kecelakaan. Jadi kalau di tempat yang belum matang, kalian harus belajar dari kejadian, harus luka dulu, harus kesandung dulu. Tapi kalau di sini kalian udah punya modal banyak. Jadi manfaatkan itu, jangan berhenti di sini, terus tingkatin lagi kemampuannya. Dan ingat pesan saya terkait dengan attitude, apa yang kita sampaikan kemarin, apa? Personel, yaitu ingat apa? Ada yang tahu? Sekali lagi, tebak lagi. Adaptif, ya. Jadi bagaimana kita untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru kita. Kalian udah bukan mahasiswa, nanti kalian ada di kehidupan nyata. Terus yang kedua, interpersonalnya, kolaboratif. Jadi memang itu di akhlak, tapi itu ada di dalam skill yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman. Selebihnya nanti kalian juga mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan seterusnya. Terus juga teknologi juga jangan pernah berhenti, terus diasah terus. Intinya semangat, jangan banyak pikiran di tahun pertama. Kerjain aja apa yang diajarkan, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan oleh atasan-atasan kalian, supervisor, foreman. Belajar di situ, berkolaborasi dengan semuanya. Nanti pada akhirnya karir kalian, semoga ya, saya cuma bisa berdoa karena bukan saya menentukan karir kalian seperti apa. Itu cuma ada di diri kalian sendiri, bagaimana menyikapi lingkungan. Dan kembali lagi, kalau udah berusaha, udah berdoa, habis itu bertawakal. Jangan lupa kembalikan lagi sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Seperti itu dari saya. Mungkin semoga ucapan pendek tapi panjang ya. Ya itu bisa berkesan buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igu Mulyo sebagai salah satu mantan instruktur dari teman-teman NOTDP. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertama, mengenai bagaimana first impression saya terhadap NOTDP. Ya, NOTDP ini berbeda dengan OTTP, di mana NOTDP base-nya, dasarnya adalah teman-teman lulusan dari D3 maupun S1, sehingga kecepatan cara menerima pembelajaran cukup baik, walaupun masih ada beberapa teman-teman yang perlu di speed up, perlu ditingkatkan lagi cara penerimaan pembelajaran, baik itu secara teori maupun prakteknya. Kemudian perubahan selama 4 bulan ini saya lihat cukup baik, baik dari sisi knowledge, technical, safety behavior,
cukup lumayan, sehingga tapi juga ada beberapa dari teman-teman NOTDP yang perubahannya signifikan ya, artinya perubahan perilakunya baik dalam penerimaan pembelajaran maupun dalam hal menyampaikan hasil pembelajaran. Tantangannya sama di mana-mana, mau di OTTP, mau di NOTDP, artinya penangkapan dari teman-teman itu dari A sampai Z, sehingga sebagai instruktur harus bisa pembelajaran yang kita berikan itu bisa ditangkap dengan teman yang A dan juga bisa ditangkap dengan teman yang Z, bisa ditangkap dari teman-teman yang penerimaannya perlu ditingkatkan, dan juga bisa ditangkap oleh teman-teman yang memang sudah terakselerasi dengan baik. Itulah tantangannya. Guru di mana-mana tantangannya adalah bagaimana pesan yang dia sampaikan bisa ditangkap oleh semua muridnya. Bahasanya seperti itu. Momen training yang masih diingat, itu semuanya diingat. Kami ya, yang paling saya suka adalah pada saat binsik, artinya saya berharap fisik teman-teman itu bisa meningkat, tapi kondisi di lapangannya naik turun. Ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang nggak naik-naik kondisinya. Ya, saya berharap ke depannya fisik teman-teman itu bisa lebih diolah lagi, sehingga nantinya siap untuk diterjunkan jika dibutuhkan menjadi tenaga emergency team. Untuk teman-teman, saya pesankan lagi bahwasanya nanti di penempatan yang baru di entitinya masing-masing, saya harapkan tetap bisa mengambil ilmu baik dari supervisornya, baik dari seniornya, sehingga kedepannya pada saat kita in charge di posisi kita sudah memiliki kompetensi yang cukup di posisi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk NOTDP, selamat. Keyakinan, berkembang terus, Menyala. Let's fly higher. sukses, Bermakna. Kekeluargaan. keren, That's right. that's right, Kaidah. Gacor. solid, Baik. Semangat. Excellent. Saya berharap untuk kedepannya semuanya sukses, bisa berkembang, bisa lebih berkarya lah untuk Pertamina ini. Mungkin itu aja. Aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja.
usahakan rumah itu